Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Petakin. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal saya, yaitu pengembangan sistem informasi kegiatan maintenance perangkat tangible di PT Telkom Indonesia yang menggunakan berbasis web. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan jasa teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu layanan yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia yaitu Digital Connectivity. Dalam penyaluran jaringan internet dari core sampai ke tempat pelanggan membutuhkan beberapa perangkat, diantaranya yaitu FTM, ODC, ODP, saluran pelanggan, dan tiang. Semua perangkat tersebut perlu dilakukan maintenance secara berkala. Sebelumnya, proses tersebut masih dilakukan secara manual, yaitu atasan memberikan perintah terhadap teknisi dan kemudian teknisi melaporkannya secara manual juga melalui WhatsApp atau Telegram. Hal tersebut dapat menjadi fraud karena banyak data yang di sistem tidak sesuai dengan data di lapangan. Kemudian juga proses pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi kurang mendapatkan quality control yang baik oleh atasan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk membuat sistem informasi untuk menangani masalah tersebut. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama, melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan pada kegiatan maintenance di PT Telkom Akses, melakukan analisa terhadap kendala yang dihadapi pada proses kegiatan maintenance di PT Telkom Indonesia. Kemudian kami memberikan rekomendasi solusi berupa sistem informasi yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan maintenance perangkat di PT Telkom Indonesia. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sistem informasi berbasis web yang akan digunakan untuk melakukan monitoring kegiatan maintenance perangkat untuk PT Telkom Indonesia. Dari tujuan tersebut diharapkan akan membuahkan beberapa manfaat. Yang pertama, bagi PT Telkom Indonesia dapat memperoleh sistem informasi yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan maintenance perangkat yang ada. Kemudian memiliki data terkait perangkat yang ada di lapangan, membantu PT Telkom Indonesia untuk menjaga kualitas jaringannya dengan melakukan kegiatan maintenance perangkat secara rutin, dan dapat menghitung KPI hasil pekerjaan terhadap vendor untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Manfaat yang kedua bagi teknisi itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk mempermudah pendeteksian perangkat yang terkena gangguan. Kemudian selanjutnya mempermudah melakukan pelaporan kepada atasan terhadap hasil kerja yang dilakukan. Bagi tim leader atau atasan yang memberikan perintah terhadap teknisi, mendapatkan manfaat untuk dapat melakukan monitoring hasil pekerjaan teknisi di lapangan, kemudian membantu proses approval pekerjaan teknisi. Manfaat bagi saya sendiri yaitu untuk menerapkan keilmuan yang saya dapatkan selama proses pembelajaran di BINUS Online Learning. Kemudian memperoleh pengalaman di dalam kegiatan pengembangan sistem informasi dan memperoleh pengetahuan terkait proses bisnis yang berjalan pada kegiatan maintenance perangkat di PT Telkom Indonesia. Kemudian dari proses yang ada sebelumnya, kami berharap dengan adanya sistem informasi ini, proses bisnis kegiatan maintenance perangkat di PT Telkom Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik. Kami mengembangkan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall. Dalam metode waterfall sendiri ada 5 tahapan, yaitu requirement analysis. Di sini kami
melakukan pengumpulan data untuk kemudian dianalisa untuk diterapkan ke dalam sistem. Kemudian sistem and software design. Di sini dari data tersebut akan dilakukan desain dan spesifikasi kebutuhan atau requirement analysis yang perlu dilakukan untuk pengimplementasian sistem. Kemudian di tahap selanjutnya adalah implementasi dan testing. Pada tahap ini, sistem tersebut akan dilakukan implementasi dan dites reliability-nya. Kemudian integrasi. Aplikasi di PT Telkom Indonesia tidaklah sedikit. Ada banyak hal yang perlu diintegrasikan, maka dari itu kami melakukan integrasi sistem testing. Kemudian yang terakhir adalah operation and maintenance. Setelah aplikasi jadi, kemudian perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala. Selanjutnya untuk proses bisnis, kegiatan maintenance di PT Telkom Indonesia sendiri nantinya akan ada 5 user, yaitu yang pertama DSO selaku pemilik project, kemudian Witel selaku DSO kemudian membuat kebijakan. Yang pertama adalah manajemen membuat kebijakan, kemudian menyebarkan kebijakan di level bawahnya untuk melakukan kegiatan tangible. Kemudian dari Witel menugaskan teknisi untuk melaksanakan kegiatan tangible. Kemudian selanjutnya teknisi IOAN melaksanakan pembenahan FTTH sesuai dengan checklist tangible, aspek BIR, dan sistem instalasi. Setelah melakukan proses tersebut, tim leader TA akan melakukan update dan upload foto hasil checklist tangible ke diagram sisir. Kemudian Witel akan melakukan pengecekan hasil tangible onsite. Apabila belum sesuai, maka akan dikembalikan kepada tim leader untuk memerintahkan kepada bawahannya. Apabila sudah sesuai, maka akan masuk ke dalam dashboard monitoring perangkat. Dalam pembuatan sistem ini memerlukan waktu 3 bulan. Yang pertama, requirement analysis dilakukan dalam 1 minggu, kemudian software design dilakukan dalam 2 minggu di week kedua dan ketiga, kemudian implementasi and unit testing dilakukan selama 4 minggu dari week 4 Maret sampai dengan week 3 April. Kemudian integration and system testing dilakukan selama 3 minggu. Dan yang terakhir operation and maintenance dilakukan selama 2 minggu. Dalam perealisasian proyek ini, kami memerlukan beberapa sumber daya. Yang pertama adalah programmer, sistem analis, web design, sistem admin, dan project manager. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.